Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Rahman wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Maka Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku pemirsa media sosial dimanapun anda berada, insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan kita semua selaku pengikutnya, mudah-mudahan telah mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita memasuki detik-detik 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita sejenak merenung akan ayat Allah Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Bagaimana dan bagaimana kita menyikapinya serta meraih malam Lailatul Qadar. Baik, kita tengok Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Artinya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ini Al-Quran yang mana diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, sekian nama langit dunia. Adapun ketika Allah turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ke dunia, ke Rasulullah SAW, ini turunnya secara berangsur-angsur dan masyhurnya tanggal 17 Ramadan. Adapun malam Lailatul Qadar sekaligus Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Tahu tidak malam Lailatul Qadar? Ingin tahu? Mari kita lanjutkan ayat selanjutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa dikatakan 1000 bulan? Muncullah pertanyaan, ada apa gerangan? Baik, ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ketiga dari surat Al-Qadar ini. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, yang mana Rasulullah mendapatkan cerita dari malaikat Jibril salam, kemudian disampaikan kepada para sahabatnya. Saat itu para sahabat antusias untuk mendengarkannya. Apa kisahnya? Kisah orang terdahulu yang bernama Samun Al-Ghazi. Samun Al-Ghazi ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan yang luar biasa. Dia giat untuk memperjuangkan keimanannya, bahkan berperang melawan orang-orang kafir. Bahkan senjatanya beliau hanya menggunakan jenggot rambut onta. Apa? Jenggot rambut onta. Ini jenggot saya, bukan onta ya. Baik, sekali sahabat dengan rambut onta tersebut oleh Samun Al-Ghazi, musuh-musuhnya banyak yang binasa, mati. Luar biasa. Suatu kelebihan kekuatannya luar biasa, sehingga musuh-musuhnya Samun Al-Ghazi bagaimana caranya ini hendak membunuh Samun Al-Ghazi, sedangkan Samun Al-Ghazi memiliki kekuatan yang hebat. Akhirnya istrinya diajak, dirayu oleh musuhnya
wahai istri Sam'un Al-Ghazi, apakah engkau mau untuk membantu kami membunuh suamimu Sam'un Al-Ghazi yang kekuatannya hebat dan luar biasa? Sang istri Sam'un Al-Ghazi menjawab, bagaimana saya mampu untuk membunuh suami saya? Kekuatannya luar biasa, saya seorang wanita. Oh tidak, kata musuhnya, engkau tidak membunuhnya, kami yang akan membunuhnya. Cuma tugasmu hanya mengikat kedua tangan dan kedua kakinya, setelah itu kami yang akan membinasakannya atau membunuhnya. Baik, singkat cerita, ketika Sam'un Al-Ghazi sedang tidur, diikatlah karena dibekali oleh musuhnya Sam'un Al-Ghazi. Wahai istri Sam'un, aku bekali dengan tampar. Tampar ini tambang, diikatkan kedua tangan dan kedua kaki Sam'un Al-Ghazi. Singkat cerita, apa yang terjadi ketika Sam'un terbangun, maka talinya lepas dari tangannya juga kakinya, dan berkata kepada sang istri yang kafirah, wahai istriku, kenapa kau mengikat kedua tangan dan kedua kakiku? Wahai suamiku, aku hanya ingin mengetahui sejauh mana kekuatan suamiku. Akhirnya lolos dah dengan alasan tersebut. Sang istri mengadu kepada musuh-musuhnya bahwa tamparnya diputuskannya. Akhirnya keesokan harinya dibekali rantai. Sehingga cerita, ketika Sam'un Al-Ghazi tertidur, diikat kedua tangannya dengan rantai, juga kedua kakinya. Ketika terbangun Sam'un Al-Ghazi, maka diputuskanlah kedua rantai tersebut dengan tangannya dan kedua kakinya. Lalu bertanya lagi Sam'un Al-Ghazi kepada sang istri, wahai istriku, kenapa kau mengikatku dengan rantai ini? Wahai suamiku, aku hanya mengujimu seberapa besar kekuatanmu, wahai suamiku. Singkat cerita, akhirnya Sam'un Al-Ghazi memberikan rahasia kelemahannya. Wahai istriku, sungguh aku diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan yang luar biasa. Cuma kelemahanku yaitu rambutku ini. Sam'un Al-Ghazi memiliki rambut yang amat panjang, bahkan sampai menyentuh tanah. Singkat cerita, kelemahanku ada di rambutku ini, wahai istriku. Tertidurlah Sam'un Al-Ghazi, digunting rambutnya 8 helai atau 8 gelung. Setelah itu 4 gelung diikatkan di kedua tangannya Sam'un Al-Ghazi, dan 4 gelung lagi diikatkan di kedua kakinya Sam'un Al-Ghazi. Apa yang terjadi ketika Sam'un Al-Ghazi hendak terbangun dan kaget, dirinya sudah diikat dengan tali yang amat kuat. Ada apa gerangan? Ditanya, wahai istriku, ada apa kiranya? Kau mengikatku, sedangkan aku lemah, tidak bisa untuk memutuskan tali ikatan ini. Wahai suamiku, aku hanya menguji seberapa hebat kekuatanmu. Singkat cerita, dibawalah, karena Sam'un sudah tidak berdaya, dibawa ke tempat oleh dipanggil musuh-musuhnya dan dibawa ke tempat pembantaian. Disitulah Sam'un Al-Ghazi disiksa di tempat penyiksaan, dibuntungan kedua tangannya, dibutakan kedua bola matanya. Di saat itulah Sam'un Al-Ghazi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman Bani Israel. Ketika itu Allah menawarkan, wahai Sam'un, wahai hambaku, apa yang kau minta aku akan kabulkan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kekuatanku kembali sehingga aku bisa merobohkan benteng musuh-musuhku ini sehingga mereka binasa. Diberikan kekuatan kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika diberikan kekuatan, Sam'un Al-Ghazi bisa menghancurkan, menggoyangkan benteng musuh-musuhnya, sehingga rubuhlah benteng tersebut dan orang-orang kafir musuh yang berada di dalamnya serta istrinya yang kafirah mati dan binasa. Sam'un Al-Ghazi bersyukur kepada Allah, beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan, yang mana siang harinya berpuasa, malam harinya tegak malam untuk sholat bersujud kepada Allah. Ketika Rasulullah menceritakan orang terdahulu, para sahabat iri, dan ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, mereka Sam'un Al-Ghazi diberikan umur panjang, ibadahnya kuat, pahalanya, bagaimana ya Rasul? Rasul terdiam. Rasul
belum bisa menjawabnya karena belum turun wahyu. Disitulah Allah menyampaikan informasi wahyu yang amat luar biasa, kabar gembira untuk kita semuanya. Apa? Kata Jibril kepada Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan ayat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada orang beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Maka saudaraku, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk kasih sayang Allah. Diberikan umur kita yang pendek atau umur tidak panjang. Kalau umat terdahulu, umat Nabi Adam, bahkan Nabi Adam diberikan umur 2000 tahun. Nabi Nuh 900 tahun, dan umat-umat terdahulu pun panjang umurnya. Kita umat Nabi Muhammad SAW pendek umurnya, tapi jangan pernah kita putus dari rahmat Allah. Walaupun kita diberikan umur, biasanya kalau Rasul umurnya 63 tahun lah wafat, nggak jauh dari 63 tahun umur umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi amalannya luar biasa. Salah satunya, kata Rasulullah, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah tegak di malam hari malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Dia sholat karena beriman dan mengharap ridha Allah semata, Allah ampuni segala dosa kesalahannya. Umurnya pendek, dosanya lebih banyak. Umurnya 50 tahun, contoh, dosanya selama 40 tahun dia berbuat salah dan dosa, Allah akan ampuni. Jikalau kita mampu untuk bertobat, beristighfar, berbanyak amalan di malam Lailatul Qadar. Kenapa sih begitu hebat istimewanya malam Lailatul Qadar? Ayat selanjutnya, ayat kita lihat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam Lailatul Qadar turun para malaikat, dikomandai, dipimpin oleh malaikat Jibril dengan izin dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membawa segala urusan untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, para malaikat semuanya turun pada malam Lailatul Qadar. Para malaikat ini sejarah. Kenapa para malaikat itu turun? Salah satu riwayat, para malaikat ini meralat dari ucapannya yang dahulu pernah dikatakan ketika Allah hendak menciptakan manusia ke muka bumi ini. Malaikat komen, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah engkau jadikan, ya Allah, manusia yang hanya bisa membuat kerusakan, yang hanya membuat kerusakan di muka bumi ini dan menumpahkan darah dengan berperang, sedangkan kami bertasbih memujimu, menuqaddisulak dan mensucikanmu. Apa jawabnya Allah ketika malaikat komen dan komplain, demo seperti itu? Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa-apa atau segala yang tidak kalian ketahui. Kata Allah, aku mengetahui dari apa yang tidak kalian ketahui. Allah Maha mengetahui, para malaikat terbatas pengetahuannya. Allah Maha mengetahui, manusia terbatas pengetahuannya. Subhanallah. Baik, ternyata untuk meralat omongan mereka memohon ampun kepada Allah dan ingin memohonkan ampun untuk umat Nabi Muhammad SAW agar diampuni segala dosa-dosanya. Maka pada malam Lailatul Qadar, malaikat turun mendoakan umat Nabi Muhammad, memohonkan ampun untuk umat Nabi Muhammad yang beribadah di malam Lailatul Qadar.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan pada malam Lailatul Qadar itu sampai dengan terbit fajar. Subhanallah. Baik, kayaknya semangat sekali bagaimana caranya kita ingin meraih Lailatul Qadar. Simak hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri min asril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar yaitu di 10 yang ganjil dari 10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Berarti tanggal 21, 23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Insyaallah nanti malam kita malam ke-21 ya. Dan seterusnya kita cari. Jangan malah pilih, semuanya kita telusuri. Meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kencangkan ikat pinggang kita, sarung kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa yang hendak diamalkan seseorang ketika menemukan malam Lailatul Qadar? Amalan apa yang baik diamalkan atau dibaca ketika menemukan malam Lailatul Qadar, wahai Rasulullah?" Lantas Rasulullah menjawab, "Perbanyaklah, wahai Siti Aisyah, ketika menemukan Lailatul Qadar dengan doa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna." Atau Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha pemaaf, Engkau maha pengampun, Engkau suka memaafkan, Engkau maha mulia. Fa'fu anni, maka ampunilah, maafkanlah segala dosa dan kesalahanku. Perbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Insyaallah mudah-mudahan malam Lailatul Qadar yang akan kita raih, yang akan kita gapai, senantiasa kita mendapatkannya. Kita baru niat dengan sungguh-sungguh, Allah memberikan kesempatan, Allah akan berikan kemudahan. Yang penting kita mau usaha. Insyaallah mudah-mudahan kajian yang singkat ini mengenai malam, keutamaan malam Lailatul Qadar bermanfaat dan ada hikmahnya untuk kita semuanya, termasuk diri pribadi saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.